Sekali lagi kami datang kepada ya Tuhan, kami bersyukur Kau boleh kumpulkan anak-anakmu, kaum muda untuk beribadah, memujimu, bahkan mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Tuhan mempersiapkan kami semua, firman-Mu boleh terus meneguhkan panggilan kami menjadi orang Kristen, bahkan meneguhkan kami untuk kami terus melayani-Mu. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat sore semua saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap jangan bosan dengar ya. Tadi sudah dengar khotbah saya, sekarang dengar lagi. Memang jadwalnya berubah, harusnya eh, minggu ketiga ya jadwal saya. Nah, puji Tuhan. Kita lanjutkan, yaitu materinya tentang panggilan Musa sekarang. Masih ingat kemarin bulan lalu lebih tepatnya ya, kita belajar bahwa Musa itu berumur 120 tahun dibagi 3 ya, saudara. 40 tahun di Mesir. Nah, ini masa boleh dikatakan masa yang paling enak. Kenapa? Karena diangkat menjadi anak putri Firaun. Nah, dengan segala kekayaan, kenikmatan, kenyamanan, wah ini luar biasa, saudara. Ya, tapi nanti kita lihat ketika 40 tahun kemudian di Midian, nah ini saudara, langit dan bumi ya, 40 tahun di Midian itu jadi gembala domba milik mertuanya, Yitro itu. Nah setelah itu barulah 40 tahun di padang gurun memimpin bangsa Israel. Nah coba kita lihat dulu Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, saudara, kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-29 dan 30. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Nah, ini kisahnya sama dijelaskan lagi di Kisah Rasul. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kita kembali lagi di Keluaran 35, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Nah, saudara, Tuhan itu punya banyak cara untuk memanggil kita. Kalau kita lihat panggilan Musa itu sungguh unik, yaitu melalui apa? Semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Dan kita lihat Musa juga sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Dengan kata lain, sedang bekerja. Kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian baru, Matius atau Lewi dipanggil Tuhan, dia juga sedang bekerja di meja cukai. Ya, lalu Yohanes, Petrus, Yakobus, mereka dipanggil Tuhan, mari ikutlah aku dan kamu kujadikan sebagai penjala manusia. Mereka semua juga bekerja sebagai nelayan. Paulus juga, saudara, dia bekerja bahkan plus ya, dia dapat surat sakti, surat kuasa dari mahkamah agama untuk menganiaya dan memenjarakan anak-anak Tuhan. Kisah Rasul mencatat seperti itu. Tetapi sudah lihat dalam kondisi yang demikian, Tuhan boleh berkenan memanggil orang-orang itu ya dengan caranya yang mungkin di luar nalar kita ya saudara.
dan mereka akhirnya menjadi hamba Tuhan. Nah, saya tidak tahu saudara bisa menjadi Kristen, percaya Yesus itu ya bagaimana. Nah, nanti bisa diceritakan ke kita semua. Panggilanmu ya pertama kali di mana Tuhan memanggil, bahkan sampai saudara bisa melayani Tuhan. Nah, pasti saudara mengalami panggilan Tuhan yang sangat unik dengan berbagai macam cara. Ada orang yang dipanggil melalui sakit penyakit ya, saudara. Ada orang yang dipanggil melalui pergumulan masalah, saudara. Ada orang dipanggil Tuhan ya melalui hal yang baik-baik saja juga ada. Macam-macam, saudara. Tapi intinya kalau Tuhan sudah mau memanggil, berarti dia punya maksud, tujuan, dan kehendak dalam hidup kita. Lalu berikutnya dikatakan apapun tempat itu ya saudara, jika Tuhan hadir, maka tempat itu menjadi tempat yang indah. Lihat, Musa ada di mana? Tadi saudara, di padang pengembalaan ya, di padang gurun ya saudara-saudara. Tetapi karena ada Tuhan di sana, maka dikatakan tanah di mana engkau berdiri itu, sampai Tuhan memerintahkan jangan datang mendekat, kemudian tanggalkan kasutmu dari kakimu, itu adalah tanah yang kudus. Jadi saudara, sebenarnya apa yang mesti kita takutkan dan khawatirkan? Mungkin sekarang kita ada di tempat yang seperti apa? Ya, yang tahu saudara-saudara sendiri. Ada yang berkata, nggak enak tempat kerjaan ini, nggak enak sekolah ini. Ya, menurut kita nggak enak tempat pelayanan, apalagi ini nggak enak. Ya, saudara-saudara. Tapi ingat, kalau Tuhan ada di sana, sebenarnya tempat itu tempat yang indah, saudara. Jadi Tuhan masih punya maksud kepada kita, iya. Bahkan, ya ini ada catatan ya, masa padang gurun seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan, tidak sombong dan terus mengingat pribadi Tuhan itu. Nah, padang gurun kan seringkali digambarkan nyeri tempat yang tidak enak kan, masa kesesakan lah, masa kesulitan lah. Kalau orang ditanya, bagaimana keadaanmu? Waduh, saya masih ada di padang gurun, katanya. Aku masih berputar-putar seperti orang Israel ya, berputar-putar di padang gurun, katanya begitu. Nah, saudara, lihat kegagalan bangsa Israel ketika diizinkan Tuhan di padang gurun, bahkan dikatakan berputar ya sampai 40 tahun, saudara, mereka kan sombong dan akhirnya apa? Melupakan Tuhan kan. Mereka tidak siap ya saudara. Padahal Tuhan menyediakan tanah Kanaan endingnya. Ya, jadi kita lihat mereka akhirnya gagal. Generasi pertama ya yang lahir di Mesir semuanya gagal kecuali Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke negeri perjanjian. Nah, seringkali kita tidak setia di dalam keadaan yang seperti itu. Tapi dari kasus panggilan Musa, saudara, kita boleh belajar apa? Setia, harus setia kepadanya. Lalu rendah hati. Nah, ini penting ya, saudara. Sebab kesombongan itu dosa yang paling tua sih menurut saya. Ketika Adam dan Hawa itu dicobai oleh si ular, maka ular itu berkata, kalau engkau makan buah ini yang dilarang oleh Tuhan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, akhirnya manusia pertama tergoda dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, ingin seperti Allah, ingin menjadi sama seperti Allah. Nah, punya power, punya kekuatan, punya segalanya. Saudara, ya memang kecenderungan manusia begitu. Sebab kalau sudah punya semuanya kan enak, Pak. Bisa perintah sana, perintah sini, nekan sana, nekan sini, dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita harus ingat, ya, firman Tuhan mengajarkan pada kita bukan yang seperti itu, saudara. Jadi, kalau sekarang kita seolah-olah mengalami masa padang gurun, entah itu di sekolah, entah itu di pekerjaan, atau bahkan di pelayanan sekalipun, saudara, kalau Tuhan hadir di sana, maka sebenarnya kita harus mengalami tempat itu adalah tempat yang indah. Nah, sekarang kita melihat persiapan melayani Tuhan seperti apa. Nah, kalau saudara belajar dari Musa, 40 tahun di Mesir. Ya, Kisah Rasul mencatat dia dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Dengan kata lain apa? Belajar semua ilmu pengetahuan, ya ilmu sekuler lah kalau sekarang. Makanya beberapa STT, dosen, ya itu juga ngeluh ya.
Saya, Pak Bambang juga kadang diskusi. Ini anak-anak yang masuk STT kok dari tahun ke tahun itu semakin berkurang, saudara. Ya, kalau zaman saya itu banyak, ya, saudara. Sekarang kalau ada 10 saja itu sudah puji Tuhan. Per angkatan ya. Bahkan ada salah satu STT yang kirim ke saya sampai double-double dengan tujuan apa? Supaya jemaat yang saya layani itu disekolahkan ke STT itu, saudara. Sampai seperti itu. Ya, jadi dimanapun, saudara, ada 5 saja per angkatan itu benar-benar puji Tuhan. Ya, tapi celakanya satu semester masih 5, semester kedua berkurang, saudara, karena libur nggak kembali. Kenapa nggak kembali? Kawin katanya, menikah. Ya, itu sudah, saudara ya. Nah, alasannya macam-macam. Nah, ataukah seperti Musa, jangan masuk ke teologi dulu, saudara, tapi belajar ilmu sekuler dulu. Jadi S1-nya sekuler dulu. Nanti kalau mau masuk dalam pelayanan, belajar teologi, barulah S2 atau S3 dan seterusnya. Nah, ada konsep berpikir yang seperti itu dan saya pikir ini konsep berpikir yang sudah berubah ya, saudara. Kalau zaman saya dulu ya teologi pokoknya, lulus SMA langsung masuk STT, gitu saudara. Nanti setelah lulus nggak laku. Nah, ini celakanya. Nggak bisa dipakai untuk kerja di sekuler, ya toh, saudara. Tapi kalau punya gelar sekuler kan bisa diterima di kerja dimanapun, di pelayanan pun juga bisa diterima. Kalau urusan STT ya diterimanya di pelayanan, di sekuler belum tentu kan, saudara. Nah, jadi maksudnya adalah belajarlah ilmu pengetahuan ya sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga merupakan persiapan, saudara. Ya, lalu setelah itu apa? Nah, ini saudara, masuk sekolahnya Tuhan. Ya, istilahnya apa? Belajar tentang Tuhan melalui apa? Pengalaman pengembalaan kambing domba. Kalau saudara renungkan, Musa ini seorang yang hebat kan, seorang yang pinter toh, punya kedudukan toh masa di Mesir. Tapi Tuhan proses bentuk 40 tahun lagi, saudara mengembalakan kambing domba. Coba saudara, stres enggak kira-kira? Bahkan seorang intelektual bertemu dengan binatang di dalam pengembalaan itu. Coba saudara bisa bayangkan kan? Mungkin nggak ada yang sanggup ya. Eman-eman ilmuku, mungkin begitu ya. Eman-eman, aku sekolah tinggi-tinggi. Kalau akhirnya ketemu dengan kambing domba, apa begitu saudara? Mungkin kalau orang sekarang begitu ya. Tapi coba, Tuhan bentuk Musa, Tuhan didik Musa sedemikian rupa. Dan kita lihat selama 40 tahun Musa tidak komplain ya saudara ya. Ini benar-benar seorang yang rendah hati. Nah, artinya apa? Di dalam melayani Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita, itu nggak ada yang namanya instan atau cepat. Ya, pemuritan juga nggak ada yang instan. Proses belajar mengajar juga nggak ada yang instan. Betul ya, saudara? Kadang-kadang jadi dosen itu ya ada kapoknya. Dalam arti begini, diajar tetap nggak ngerti-ngerti. Nah, di sini ada Paula juga kan dosen. Ya, saudara, nggak ngerti-ngerti. Tapi ternyata penghiburan sukacitanya apa? Setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, mereka jadi orang-orang hebat. Saya bersuka cita dan bersyukur sekali mantan mahasiswa saya itu ada yang jadi dosen, ya, ada yang jadi gembala, ada yang jadi rektor, karena mereka ambil doktor juga, saudara-saudara. Nah, itu loh yang membuat saya bersuka cita. Dulu waktu kuliah, waduh, gitu ya, kalau dipikir, wah, parah ini gitu ya. Tapi coba lihat proses yang dia jalani, saudara, dalam waktu 5-10 tahun yang saya nggak pernah ketemu, tiba-tiba dia muncul, wah jadi hebat, saudara. Nah ini yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, nggak ada yang instan. Proses pemuritan apalagi nggak ada yang instan. Kalau kita instan, selesai, berarti berhenti yang namanya pemuritan itu, saudara. Semua perlu waktu, semua perlu persiapan, semua perlu perencanaan. Nah, dan akhirnya di dalam pasal 3 Keluaran ini kita melihat Tuhan memanggil Musa. Kemudian, nah ini alasannya, saudara. Di ayat yang ke-11 ya, dia selalu berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya, apa enggak lebih baik ada orang lain saja yang kau utus selain aku, yang kau pilih. Ya, apalagi ketemu dengan Fir'aun. Nah, saudara, bisa jadi ini apa istilahnya?
opa ya berarti kan, anak putri Fir'aun, ya berarti opanya kan, opa angkat ya saudara-saudara ya, Raja Fir'aun. Apa nggak gentar saudara? Ya apa nggak takut? Ya, ya saya percaya ini Fir'aun yang lain sebenarnya. Pasti Fir'aun zaman itu kan sudah mati saudara-saudara. Kan selisihnya berapa? 80 tahun, 40 tahun lalu 40 tahun lagi kan. Pasti sudah mati, ada Fir'aun-Fir'aun yang lain. Tapi masih gentar itu Musa. Siapakah aku ini? Dan akhirnya kita melihat saudara, dia memimpin bangsa Israel di padang gurun ya. Coba kita baca dulu ayatnya, Cara 7, 30 sampai 33. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tadi ya diulangi di Keluaran 3. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Saudara, gentar ketika mendengar suara Tuhan, gentar ketika ada hadirat Tuhan, gentar ketika mengalami kehadiran Tuhan. Nah itu Musa. Apakah kita punya perasaan juga yang sama seperti Musa, saudara? Setiap ibadah, ya persekutuan, sebenarnya kita bertemu dengan Tuhan sebenarnya. Tapi pertanyaannya kita gentar apa enggak, saudara? Ya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah ini yang kita renungkan sore hari ini, nanti kita diskusikan ya. Jadi alasan Musa, coba ada beberapa. Siapakah aku ini? Sehingga harus menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertanyaannya, nanti setelah itu kita diskusikan. Musa ini benar-benar seorang yang rendah hati atau seorang yang sombong sebenarnya? Ya, itu yang pertama ya saudara. Dia dididik dengan segala hikmat Mesir, lalu ketika diutus Tuhan untuk menghadap Fir'aun dan membawa Israel keluar dari Mesir, dia berkata apa? Siapakah aku ini? Ini benar-benar rendah hati atau sebenarnya sombong? Ya, oke. Nanti biar saudara yang berdiskusi ya. Lalu kalau seandainya Israel bertanya, siapa yang mengutus aku Tuhan? Aku mau jawab apa? Kalau mereka bertanya, siapa namamu yang mengutus aku? Aku mau jawab apa? Nah, saudara, makanya Tuhan di situ memperkenalkan namanya yang unik, yaitu Tuhan. Itulah namaku, itulah sebutanku. Terjemahan bahasa Ibrani-nya Yahweh atau YHWH. Kenapa Tuhan harus memberikan nama yang berbeda, nama yang unik? Karena orang Israel selama 400-an tahun di Mesir sudah tidak mengenal Allah pencipta, Elohim, yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu, saudara. Dan yang orang Israel kenal di Mesir itu sudah Allah-Allah berhala, saudara. Nah, jadi Tuhan di situ ya memberikan nama yang lain, nama yang unik. Salah satu nama yang lain, salah satu nama yang unik itu yaitu YHWH. Nah, orang masa kini kan mempermasalahkan nama Tuhan itu ya YHWH. Loh, lah kalau Allah Elohim itu apa bukan nama Tuhan? Katanya. Oh, itu miliknya bukan orang Kristen katanya begitu kan, saudara. Diklaim oleh salah satu pengikut ya agama itu kan, saudara. Makanya ada apa dulu itu istilahnya desakan supaya orang Kristen nggak boleh panggil Allah tapi panggil YHWH. Kalau seandainya itu terjadi, saudara, wah, saksi Yehova senang dapat teman banyak. Nanti kita akan jadi sama seperti mereka kan, saksi-saksi Yehova, karena panggilnya Yahweh, saudara. Makanya banyak orang Kristen yang gereja sinode yang menolak, enggak, kita tetap pakai nama Allah. Wong pertama kali muncul itu Allah kok. Mereka muncul berapa tahun belakangan, saudara. Jadi bukan orang Kristen yang mengadopsi nama Allah mereka, tapi kebalik ini. Nah, saudara, ada sejarahnya kenapa harus Yahweh ya? Supaya orang Israel tahu ini Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah pencipta, dibanding dengan dewa-dewa yang lain itu, saudara. Nah, Yahweh itu ya Allah Tritunggal, saudara. Firman Tuhan tadi pagi, Kejadian 18 ayat 1, yang diterjemahkan Tuhan, satu itu adalah Yahweh.
Jadi Bapa itu Yahweh, Yesus juga Yahweh, Roh Kudus itu juga Yahweh. Tapi banyak orang nggak mau terima itu, saudara. Yang Yahweh hanya Bapa, Yesus dan Roh Kudus bukan. Nah, mereka nggak mau memahami kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana bila Israel tidak percaya kepadaku? Akhirnya Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat, jatuhkan. Tongkat jadi ular. Nah, jadi mujizat, saudara. Lalu yang kedua apa? Tangan, masukkan ke sakumu. Ketika dikeluarkan, kusta, ajaib. Jadi Tuhan memberikan tanda ajaib, mujizat, itu sebagai konfirmasi bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan. Saudara. Ya. Nah, kalau kita merenungkan, alasannya Musa kan apa, saudara? Siapakah aku ini? Aku tidak pandai bicara, aku ini berat lidah. Tapi kenyataannya dia cerewetnya minta ampun, berbantah-bantah dengan Tuhan. Betul nggak? Saudara. Sekali orang Kristen, ya banyak alasan sebenarnya. Saudara. Macam-macam alasannya. Dan Tuhan tahu itu alasan yang nggak masuk akal, alasan yang nggak bisa diterima. Saudara. Walaupun Musa mengatakan aku ini seorang yang berat lidah, nggak bisa ngomong, ternyata dia pintar ngomong. Saudara. Berbantah-bantah dengan Tuhan kan. Terus berikutnya, aku tidak pandai bicara. Nah, berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan menjawab, siapa yang menciptakan lidah? Nanti aku akan menyertai lidahmu, aku akan menyertai perkataanmu. Bahkan Harun kakakmu itu akan menjadi penyambung lidah Allah. Nah, memang akhirnya dia tetap menolak, saudara. Lalu dia berkata kepada Tuhan, utuslah siapa saja yang patut kau utus. Kira-kira apa reaksi Tuhan? Keluaran 4 ayat 14. Tuhan marah, saudara. Ya, coba kita lihat satu ayat ini. Keluaran 4 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, Keluaran pasal 4 ayat 13 dan 14. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14, perhatikan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 16, 17. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Akhirnya Tuhan marah kepada Musa. Saudara, kalau kita berbantah-bantah dengan Tuhan, ya sebenarnya Tuhan marah. Saudara. Yang terakhir, apakah kita seperti Musa? Apakah saudara dan saya seperti Musa? Banyak alasan, menolak panggilan, menolak melayani Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan sudah memanggil kita, sebenarnya tidak ada alasan apalagi menolak untuk melayani Tuhan. Karena ketika saya dan saudara bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah, saudara. Ada orang lain yang tidak menikmati itu, ada orang lain yang ingin melayani tapi nggak bisa melayani, saudara. Ingin beribadah tapi nggak bisa beribadah. Coba lihat, saudara. Tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan untuk beribadah, apalagi untuk melayani Tuhan. Jadi saya berharap melalui panggilan Musa, kita mengingat diri kita, siapakah kita juga ya, saudara, kita mau melayani Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan, itu semata-mata karena anugerahnya. Dan kita akan mulai melayani dari hal yang terkecil, saudara. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, karena Engkau sudah memilih kami, memanggil kami menjadi anak-Mu, bahkan Engkau beri kepercayaan kepada kami untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur boleh belajar dari Musa, Engkau boleh memanggil dia. Demikian juga Tuhan, kami mau masuk di dalam pelayanan itu, karena itu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam sekolah, di dalam pekerjaan,
Di dalam pelayanan mereka yang Tuhan percayakan, hatinya kau beri dengan hati yang sukacita, yang penuh semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.